Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Puji Tuhan, 2025 possessing your possession, miliki apa yang menjadi milikmu dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ada begitu banyak warisan yang Tuhan mau berikan dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Bagaimana caranya kita memiliki? Saya gak pernah bosan untuk mengingatkan sama saudara karena ini penting sekali karena cuma ada satu caranya. Dengan apa saudara bisa memiliki? Dengan iman. Bagaimana caranya saudara bisa memiliki iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus, maka saudara akan menerima. Dan minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar, kita sudah tahu caranya adalah dengan iman. Menempatkan dirimu di bawah firman Kristus, demikianlah iman timbul. Kemudian kita sudah sama-sama belajar minggu lalu prinsipnya, caranya sudah dengan iman, dengan menempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Prinsipnya adalah ketika kamu menerima, ketika Tuhan memberikan semua warisan yang sudah diselesaikan, prinsipnya adalah kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Pemberian. Prinsipnya adalah kasih karunia. Caranya dengan iman. Prinsipnya adalah kasih karunia. Apa berkat yang terbesar yang saudara sudah terima dalam hidupmu? Keselamatan. Bagaimana caranya saudara bisa menerima keselamatan? Alkitab jelas mengatakan, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian. Bukan pekerjaanmu, jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya. Demikianlah berkat yang terbesar diberikan kepada saudara. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian. Bukan pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan. Berkat yang terbesar diberikan dengan cara yang demikian. Demikian juga dengan berkat-berkat yang lain. Itu sebabnya kalau kamu boleh ada sebagaimana kamu ada hari ini. Itu semua karena kasih karunia. Minggu yang lalu kita sama-sama belajar. Paulus berkata, ingatlah keadaan kamu waktu pertama kali kamu dipanggil. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tidak banyak orang yang bijak, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipakai Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat, apa yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan orang-orang yang berarti. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah karena perbuatannya. Semuanya karena kasih karunia. Jadi saudara butuh kasih karunia Tuhan dalam seluruh area hidupmu. Kamu butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Yohanes pasal 1. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya, kepenuhan apa? Yesus datang ke dalam dunia ini penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia datang penuh dengan kasih karunia. Dari kepenuhannya ini, kepenuhan kasih karunia, saudara dan saya menerima bukan hanya satu kasih karunia. Tapi ketika dia memberikan kasih karunia kepadamu, maka selanjutnya akan datang kasih karunia yang lain. Kasih karunia, demi kasih karunia. Demi kasih karunia, demi kasih karunia yang saudara butuhkan dalam seluruh area hidupmu. Apapun tantanganmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, di area manapun dalam hidupmu, kamu butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Apakah kasih karunia Tuhan bisa stop dalam hidupmu? Dari pihak Tuhan tidak bisa stop. Dia kepenuhan. Tapi apa yang membuat kasih karunia Tuhan stop dalam hidupmu? Ingat prinsipnya, kasih karunia adalah pemberian. Saudara butuh kasih karunia Tuhan dalam seluruh area hidupmu. Kasih karunia Tuhan bisa stop ketika saudara berusaha mendapatkan apa yang kamu butuhkan dengan kekuatanmu, dengan usahamu. Karena ingat lagi baik-baik prinsip kasih karunia.
Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia kamu disembuhkan. Karena kasih karunia kamu diberkati oleh iman. Bukan hasil usahamu. Tapi kalau saudara berusaha untuk mendapatkan keselamatan, kesembuhan, berkat dengan usahamu, disitulah kasih karunia stop. Karena kasih karunia datang sebagai pemberian. Bukan karena usahamu. Jadi saya mau saudara mengerti, seluruh area hidupmu, apapun tantanganmu, kamu butuh kasih karunia Tuhan. Amin. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Apa itu? Injil. Supaya Paulus jangan sombong karena Injil yang dia beritakan begitu luar biasa. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Dan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi Paulus punya pergumulan. Dan Paulus minta sama Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Apa jawab Tuhan? Tetapi jawab Tuhan, ayat yang ke-9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Terjemahannya dalam Alkitab versi New King James, cukuplah kasih karuniaku bagimu, my grace is sufficient for you. Tuhan, biarlah utusan iblis ini disingkirkan daripadaku. Tapi Tuhan berkata begini, my grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. Artinya apa? Dalam tantangan yang kamu hadapi, yang kamu butuhkan adalah kasih karuniaku. Itu cukup. Dengan kata lain, dari semua yang kamu butuhkan, adalah kasih karuniaku. Jadi apapun masalah saudara, apakah itu sakit penyakit, apapun tantanganmu, apakah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam hubungan, jawaban Tuhan tetap sama. My grace is sufficient for you. Dari semua tantangan, dari semua yang kamu butuhkan, kamu hanya butuh kasih karunia Tuhan. Cukup. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagimu. Ada yang bilang amin. Tapi Pak, saya butuh ini, saya butuh ini. No. Yang kamu butuhkan kebaikan Tuhan. Yang kamu butuhkan hanya kasih karunia Tuhan. Amin. Selanjutnya dikatakan begini, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kata kuasa di sini terjemahannya dunamis, yang artinya miracle working power. Kuasa yang mengerjakan mujizat. Justru dalam kelemahanmu, ketika kamu menyadari kamu butuh kasih karunia Tuhan, disitulah kuasaku yang mengerjakan mujizat bekerja sempurna. Kamu butuh kasih karunia Tuhan. Jadi saudara bisa lihat di sini, kasih karunia Tuhan tidak tertarik sama kekuatan kamu.
Kasih karunia Tuhan hanya tertarik sama kelemahan-kelemahan kamu. Sekali lagi saya ulangi, kasih karunia Tuhan tidak tertarik sama kekuatan saudara. Kasih karunia Tuhan hanya tertarik sama kelemahan saudara. Jadi jangan lagi mengandalkan kekuatanmu hari ini. Stop berpura-pura kuat. Kalau ada banyak kekosongan, kekurangan, kelemahan dalam hidupmu, datang sama Tuhan apa adanya. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak sanggup, Tuhan aku gak bisa, Tuhan aku gak mampu, Tuhan aku gak kuat. Justru dalam kelemahanmu, aku butuh kasih karuniamu Tuhan. Justru dalam kelemahanmu, my miracle working power akan bekerja sempurna. Waktu kamu datang sama Tuhan, Tuhan aku gak sanggup, aku gak kuat, aku butuh kasih karuniamu. Apa yang terjadi? Justru dalam kelemahanmu itu. Ketika aku memberikan kasih karunia kepadamu, justru dalam kelemahanmu, kuasaku yang mengerjakan mujizat bekerja sempurna. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Selanjutnya dikatakan begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Siapa yang suka sama kelemahan, kekurangan? Orang dunia benci sama kelemahan, sama kekurangan mereka. Kenapa saya dilahirkan begini? Kenapa saya dilahirkan dalam keluarga seperti ini? Kenapa saya begini? Mereka benci sama kelemahan karena mereka tidak mengerti kebenaran. Waktu Paulus mengerti kebenaran ini, waktu dia mengerti kebenaran ini, justru dalam kelemahanlah kuasamu bekerja sempurna. Waktu dia mengerti kebenaran ini, dia berkata begitu, sebab itu, aku terlebih suka bermegah dalam kelemahanku. Karena aku tahu ketika aku lemah, kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Jadi kalau saudara mengerti kebenaran ini, justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja sempurna. Apapun kelemahan, apapun kekosongan, saya datang sama Tuhan, saya tinggal bilang, Tuhan saya lemah, saya gak mampu, saya gak sanggup, saya minta kasih karuniamu. Disitulah saatnya miracle working power bekerja sempurna. Waktu kamu melihat ada kelemahan, ada begitu banyak kekurangan, kamu berbeda dengan orang dunia. Kamu bukan menjadi orang yang mengasihani diri, kamu bukan menjadi orang yang mengutuki diri, yang menyesal, tapi kamu justru bermegah. Kenapa? Karena kamu tahu, kuasa Kristus akan turun menaungi aku. Inilah kasih karunia. Saudara butuh kasih karunia Tuhan dalam seluruh area hidupmu. Dan saudara harus mengerti hari ini, semua yang terjadi dalam hidupmu itu semua karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Pemberian. Kalau saudara nggak mengerti prinsipnya, semuanya adalah pemberian. Apa yang terjadi sama saudara? Kita akan sama-sama melihat dari Petrus. Petrus memang produk kasih karunia, tapi sebelum Petrus mengerti kasih karunia, apa yang terjadi sama Petrus? Kita akan sama-sama belajar dari Petrus sebelumnya. Tuhan pernah berkata begini, tetapi apa yang terakhir menjadi yang terdahulu, terdahulu menjadi yang terakhir. Apa maksudnya? Kita sama-sama melihat, kita belajar dari Petrus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Petrus berkata kepada Yesus, dia bertanya kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Kami ini, sesungguhnya bukan kami, sesungguhnya hanya Petrus orang diri yang bertanya. Dia mengatasnamakan kami. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?
Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Kami bekerja bersama dengan engkau. Kami bekerja di ladangmu. Kami melayani engkau. Ikut bersama-sama dengan engkau. Apa yang bisa kami peroleh? Kemudian Tuhan menjawab gini. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ayahnya, ibunya, ladangnya, anak-anaknya pada masa ini juga. Dia akan menerima berapa? 100 kali lipat, dan pada masa yang akan datang dia menerima hidup yang kekal. Kemudian Tuhan berkata begini, tetapi banyak orang yang terdahulu, yang lebih dahulu akan menjadi yang terakhir. Banyak orang yang lebih dahulu mengikuti aku akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kemudian setelah itu, kalau saudara perhatikan baik-baik, Yesus mengatakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan yang bekerja di kebun anggur. Di akhir perumpamaan itu, Tuhan mengulangi kalimat ini. Kita lihat bagian yang terakhir dari perumpamaan ini. Kita lihat terlebih dahulu. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi Tuhan menceritakan perumpamaan tentang orang-orang yang bekerja di kebun anggur. Tuhan membuka perumpamaan ini dengan berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, terakhir menjadi yang terdahulu. Tuhan menutup perumpamaan ini dengan berkata, tetapi orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa maksudnya? Dan saya masih mengerti, Tuhan mengatakan ini semua untuk meresponi pertanyaan Petrus. Saya telah meninggalkan segala sesuatu dan saya telah mengikut engkau, bekerja di ladangmu. Apa yang saya dapat? Dan Tuhan jawab ini. Dan kita akan lihat apa maksudnya. Supaya saudara mengerti. Sesungguhnya perumpamaan ini tentang kasih karunia. Amin. Kalau saudara nggak mengerti tentang kasih karunia, ini yang terjadi. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan terdahulu yang menjadi terakhir. Apa maksudnya? Kita lihat perumpamaannya dari mula. Perhatikan baik-baik. Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 2. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi ada seorang tuan rumah di sini, dia memiliki kebun anggur, dia keluar pagi-pagi betul. Mungkin pukul 6, pukul 7, atau pukul 8, dia keluar untuk mencari pekerja-pekerja yang akan bekerja di kebun anggurnya. Setelah dia bertemu dengan satu rombongan pekerja, Alkitab mengatakan, di situ terjadi kesepakatan antara pekerja-pekerja ini dengan tuan rumah, pemilik kebun anggur. Terjadi kesepakatan mengenai apa? Mengenai upah. Berapa upahnya? 1 dinar 1 hari. Mungkin tuan rumah ini menawarkan pekerjaan. Kamu mau bekerja di kebun anggur saya? Kemudian pekerja-pekerja ini mungkin bertanya, kalau saya bekerja di kebun anggur kamu, apa yang kami dapat? Berapa upah yang kami dapat? Bagaimana kalau 1 dinar sehari? Oke, sepakat. Jadi rombongan yang pertama, dia bekerja di kebun anggur tuan ini berdasarkan kesepakatan. Betul? Berdasarkan kesepakatan. Terjadi kesepakatan, terjadi negosiasi, terjadi tawar-menawar, kemudian sepakat 1 dinar 1 hari. Rombongan yang pertama ini bekerja di kebun anggur tuan rumah ini berdasarkan kesepakatan. Kemudian ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 9 tuan rumah pemilik kebun anggur dia keluar lagi.
Dia mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Kemudian dia melihat orang-orang yang menganggur di pasar. Kemudian tuan rumah ini berkata kepada orang-orang yang menganggur, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Apa yang pantas akan ku berikan kepadamu. Dan mereka pun pergi bekerja di kebun anggur tuan rumah pemiliknya. Artinya apa? Untuk rombongan yang kedua, tidak terjadi negosiasi, tidak terjadi tawar-menawar. Amin. Rombongan yang kedua tidak mengikat tuan rumah pemilik kebun anggur harus bayar mereka berapa. Berbeda dengan rombongan yang pertama, mereka mengikat tuan rumah pemilik kebun anggur harus membayar mereka 1 dinar sehari. Tapi rombongan yang kedua, tidak terjadi negosiasi, tidak terjadi tawar-menawar, tidak mengikat si tuan rumah pemilik kebun anggur harus bayar mereka berapa. Mereka bekerja di kebun anggur tuan ini. Hanya mengharapkan kebaikan hatinya si pemilik kebun anggur. Sudah mengerti sampai di sini? Ayat yang ke-5. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 12, pukul 3 petang, tuan rumah pemilik kebun anggur keluar lagi mencari pekerja-pekerja. Sama persis dia lakukan seperti jam 9. Dia menemukan orang-orang yang menganggur di pasar. Dia suruh kerja di kebun anggurnya. Apa yang pantas aku akan berikan kepadamu. Dan mereka pun bekerja di kebun anggur tuan rumah ini. Jadi rombongan yang ketiga yang masuk jam 12. Rombongan yang keempat yang masuk jam 3. Mereka tidak mengikat tuan rumah pemilik kebun anggur. Harus bayar mereka berapa. Tidak terjadi kesepakatan. Tidak terjadi tawar-menawar. Rombongan yang ini yang masuk jam 12, masuk jam 3. Hanya mengharapkan kebaikan hatinya tuan rumah pemilik kebun anggur. Tidak pernah diikat. Terserah mau dibayar berapa. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Kemudian kira-kira pukul 5 sore dia keluar lagi untuk mencari pekerja-pekerja yang akan bekerja di kebun anggurnya. Pukul 5 sore, padahal jam kerja berakhir pukul 6. Jadi rombongan yang masuk pukul 5 hanya bekerja berapa jam? 1 jam. Kemudian tuan rumah ini bertemu lagi dengan rombongan-rombongan pekerja-pekerja dan bertanya, kenapa kamu menganggur saja? Dan mereka berkata, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Oke, kalau begitu kamu pergilah ke kebun anggurku, bekerja di sana. Kemudian mereka pun bekerja. Sekali lagi, rombongan yang masuk pukul 5, tidak terjadi negosiasi, tidak terjadi tawar-menawar. Mereka tidak pernah mengikat tuan rumah, pemilik kebun anggur harus bayar mereka berapa. Mereka bekerja di sana hanya mengharapkan kebaikan hatinya tuan rumah, pemilik kebun anggur. Ayat yang ke-8 sampai 9. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ketika hari sudah mulai malam, ketika tiba saatnya pembayaran upah. Ketika tiba saatnya upah mereka dibayarkan. Tuan rumah menyuruh mandurnya untuk memanggil mereka semua. Mulai dari masuk yang terakhir. Jam berapa masuk yang terakhir? Pukul 5. Rombongan yang terakhir masuk pukul 5. Bekerja hanya berapa jam? 1 jam. Waktu mereka dipanggil, rombongan yang terakhir yang masuk jam 5, yang hanya bekerja 1 jam, waktu upahnya dibayar. Berapa upahnya yang dibayar? 1 dinar. Wow, bekerja 1 jam, upahnya dibayar berapa? 1 dinar. Betapa luar biasa. Kemudian ayat yang ke-10 sampai 15. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu.
Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kemudian tibalah saatnya rombongan yang pertama, yang masuk terdahulu untuk dibayarkan upahnya, yang pagi-pagi betul. Mereka menyangka mereka akan mendapat lebih dari 1 dinar. Kenapa? Karena mereka melihat, jelas mereka melihat yang bekerja 1 jam mendapat 1 dinar. Mereka menyangka mereka mendapat lebih, tapi waktu mereka dibayarkan upahnya, mereka dapat berapa? 1 dinar. Mereka menerima, tapi mereka bersungut-sungut. Dia ketemu dengan tuan rumah pemilik kebun anggur dan dia berkata, "Bos, sebentar bos. Bentar. Mungkin bos ada yang salah. Kita lihat betul orang yang bekerja 1 jam, yang masuk terakhir, mereka masuk terakhir jam 5, bos bayar 1 dinar. Masa bos mau menyamakan upah kami dengan mereka yang bekerja 1 jam? Kita kerja dari pagi loh sampai malam loh, menanggung panas terik matahari, menanggung beban, kami lelah. Masa bos kasih kita sama 1 dinar? Harusnya lebih dong." Dan tuan rumah berkata begini, tunggu dulu. Aku tidak berlaku tidak adil sama kamu. Bukankah kita sudah sepakat? Bukankah kita sudah ada perjanjian? Bukankah kamu yang mengikat aku? Aku harus bayar kamu 1 dinar. Bukankah kamu yang bertanya, kalau aku kerja di kebun anggurmu, apa yang kami dapat? Kita sudah sepakat, 1 dinar. Ini 1 dinar. Aku tidak berlaku tidak adil. Ambillah dan pergilah. Aku mau memberikan kepada mereka yang masuk terakhir sama seperti kamu. Bukankah aku bebas mempergunakan milikku? Atau iri hatikah kamu? Karena aku murah hati. Iri hatikah kamu karena aku murah hati? Kalau saudara mengikat Tuhan, Tuhan adil. Dia tidak pernah curang. Kalau kamu tidak pernah mengikat Tuhan, kamu akan melihat kebaikan hatinya. Kamu mau pilih yang mana? Atau iri hatikah kamu? Karena aku murah hati. Ayat selanjutnya, ayat 16. Kita sampai yang terakhir. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kemudian Tuhan berkata kembali, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa maksudnya? Seluruh perumpamaan ini berbicara tentang kasih karunia. Tuhan begitu menyukai kasih karunia. Karena dia adalah pribadi kasih karunia. Itu sebabnya tadi di awal saya sudah kasih tahu sama saudara, dia seorang pribadi yang datang ke dalam dunia ini penuh dengan kasih karunia. Dan dari kepenuhannya ini, kamu akan melihat kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Kamu harus mengerti hidup ini karena kasih karunia. Kalau kamu nggak mengerti, kamu akan sama seperti Petrus. Banyak orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu menjadi yang terakhir. Tuhan begitu menyukai kasih karunia. Kenapa? Karena kasih karunia berbeda dengan hukum Taurat. Tuhan berkata begini di dalam hukum Taurat, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu, adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan waktu orang menyangka dia sudah melakukan hukum Taurat, maka dia akan datang sama Tuhan dan dia menjadikan ini kewajiban Tuhan buat dia. Harusnya Tuhan berkati saya dong. Kan saya udah begini, kan saya udah begitu. Harusnya Tuhan menyembuhkan saya dong. Dia membuat apa yang Tuhan katakan menjadi obligasi. Seolah-olah Tuhan berkewajiban menyembuhkan dia, memberkati dia, karena dia sudah melakukan. Ini hukum Taurat. Dan ini yang jeleknya. Waktu dia melihat orang lain lebih diberkati daripada dia, di mana dia menganggap apa yang orang lain lakukan tidak lebih baik daripada apa yang dia lakukan, dia iri.
Dia iri. Sama seperti rombongan yang pertama. Masa kerja 1 jam, 1 dinar. Kita bekerja dari pagi sampai malam, menanggung panas terik matahari. Masa Tuhan mau samain? Mereka tidak mengerti prinsip kasih karunia. Sama seperti anak yang sulung. Bertahun-tahun aku melayani Bapak, aku gak pernah melanggar perintah Bapak. Anak kambing aja Bapak gak pernah kasih. Untuk aku bersuka cita dengan teman-temanku. Tapi anak Bapak yang baru saja pulang, memboroskan harta Bapak dengan pelacur-pelacur. Bapak potongin lembu-tambun. Iri. Kasih karunia tidak seperti itu. Kasih karunia berbeda. Kasih karunia, saudara percaya sama kebaikan dan kemurahannya Tuhan. Saudara mengizinkan Tuhan untuk menyatakan kebaikannya. Sama seperti rombongan yang jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Mereka tidak pernah mengikat Tuhan. Kenapa? Mereka tidak pernah mengikat tuan rumah pemilik kebun anggur. Kenapa? Karena dia percaya. Ini Tuhan yang baik. Dan dia mengizinkan Tuhan ini menyatakan kebaikannya. Waktu saudara mengizinkan Tuhan menyatakan kebaikannya. Wow. Luar biasa. Petrus termasuk rombongan yang pertama. Karena Tuhan mengatakan perumpamaan ini untuk meresponi pertanyaan Petrus. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Kami bekerja untuk engkau. Apa yang kami dapat? Seolah-olah dia menempatkan diri di hadapan Tuhan, membuat Tuhan berkewajiban memberkati dia. Ada berkatnya. Tapi jangan jadikan itu sebagai kewajiban Tuhan untuk melakukan memberkati kamu. Kalau kamu dapat 100 kali lipat, kalau kamu dapat kehidupan kekal, itu semua karena kasih karunia. Petrus sama seperti rombongan yang pertama, mengikat Tuhan. Kami telah meninggalkan segala sesuatu, mengikut engkau. Apa yang kami dapat? Tuhan kasih tahu, barang siapa meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayahnya, ibunya, ladangnya, anaknya, kamu dapat 100 kali lipat. Dan pada akhir zaman kamu mendapat kehidupan yang kekal. Kamu pasti dapat. Tapi kalau kamu mengikat aku adil. Apa yang aku katakan, kamu dapat. Tapi sesungguhnya, kamu tidak akan pernah melihat kemurahan, kebaikan, hatiku yang begitu luar biasa. Petrus rombongan yang pertama. Dan Tuhan berkata begini, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalau saudara baca betul-betul dalam Injil Matius, murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Yesus berjalan di pantai Danau Galilea dan dia melihat 2 orang saudara. Yang pertama siapa? Petrus. Petrus yang pertama. Dan Tuhan berkata kepada Petrus dan Andreas, ikutlah aku. Alkitab berkata, mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Rombongan yang pertama, murid yang pertama. Dan betul Petrus bertanya begini, kami telah meninggalkan segala sesuatu, mengikut engkau. Apa yang kami dapat? Dia ikat Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Yang terdahulu ikut aku akan menjadi yang terakhir. Petrus yang terdahulu pertama-tama. Apa yang terjadi sama Petrus? Dia menjadi yang terakhir. Dia mengkhianati Yesus. Dia menyangkal Yesus. Jadi kalau kita mau urutin murid-murid Tuhan Yesus, siapa yang hebat? Petrus merupakan yang terakhir di samping Yudas. Terakhir. Tapi karena kasih karunia, kita tahu Petrus pada akhirnya dipulihkan. Karena kasih karunia. Petrus adalah produk kasih karunia. Siapa murid Tuhan Yesus yang paling berdosa di samping Yudas? Selain Yudas? Petrus. Menyangkal Yesus. Mengkhianati Yesus. Sambil bersumpah dan mengutuk 3 kali lagi. Tapi waktu Yesus bangkit, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan berkata, beritahukan kepada murid-murid dan kepada nama Petrus disebut secara khusus. Amin. Saya percaya Tuhan mau mengajarkan Petrus tentang kasih karunia. Karena Petrus ini orang yang luar biasa sekali. Sombongnya. Mengandalkan kekuatannya. Tuhan, sekali-kali mereka meninggalkan kau, aku tidak pernah meninggalkan kau.
Betapa luar biasa Petrus. Tapi waktu Yesus menampakkan diri di pantai danau Galilea, Yesus bikin sarapan untuk murid-muridnya. Di situ Yesus duduk bersama dengan Petrus. Dan perhatikan baik-baik, Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali. Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di sini dia bertobat. Dia menyadari kelemahannya. Tuhan, engkau tahu Tuhan. Engkau tahu. Engkau tahu. Aku gagal. Aku gak mengasihi engkau seperti engkau mengasihi aku dengan agape. Aku hanya mengasihi engkau dengan filio. Selama ini aku hanya kagum sama engkau. Aku hanya suka. Aku hanya ngefans sama engkau. Dia menyatakan kelemahannya 3 kali. Dan ini kasih karunia. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-domba. Siapa murid yang paling berdosa selain Yudas? Petrus. Tapi Petrus mendapat kepercayaan, tugas, tanggung jawab lebih daripada murid-murid yang lain. Kalau bukan karena kasih karunia, karena apa? Tuhan mau menyatakan kasih karunia. Hari Pentakosta, waktu Petrus berkhotbah di ruangan atas, berapa ribu orang yang selamat? 3.000 orang selamat. Mulut yang sama, yang pernah mengutuk, bersumpah, menyangkal Yesus 3 kali. Mulut yang sama, waktu berkhotbah 3.000 orang selamat. Ini semua karena kasih karunia. Disitulah Petrus menyadari semua karena kasih karunia. Waktu Petrus bertobat menyadari. Tadinya dia menjadi yang pertama, tapi dia menjadi yang terakhir. Karena dia sombong, waktu dia menjadi yang terakhir, di situ dia bertobat, dia kembali menjadi yang pertama. Karena kasih karunia. Semuanya karena kasih karunia. Kalau saudara mengikat Tuhan, hitung-hitungan, hidup di bawah hukum Taurat, saya mau kasih tahu, saudara dapat, Tuhan adil. Tapi saudara akan mendapat lebih sedikit daripada orang yang tidak pernah mengikat Tuhan, yang hidup di bawah kasih karunia. Yang mengizinkan Tuhan menyatakan kasih karunia dan kebaikannya. Demikianlah orang yang terakhir. Orang yang hidup di bawah kasih akan menjadi yang pertama. Dan yang pertama, yang hidup di bawah hukum Taurat akan menjadi yang. Jadi orang yang hidup di bawah kasih karunia akan mendahului orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Saya mau semua jemaat Bethesda, siapapun saudara yang masuk lebih dahulu ke gereja ini, dari tahun 2017, kamu jangan menjadi yang terakhir. Kamu tetap menjadi yang pertama. Dan siapapun yang masuk yang terakhir, baru masuk kemarin minggu lalu, kamu juga harus menjadi yang pertama. Kenapa? Karena kamu hidup di bawah kasih karunia. Sudah mengerti sampai di sini? Jadi jangan pernah mengikat Tuhan. Jangan. Kita sudah belajar, ada begitu banyak warisan yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Yang dia mau berikan sama saudara. Caranya kita tahu. Caranya kenapa? Dengan iman. Caranya dengan iman. Amin. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Deklarasikan, maka apa yang kamu percaya itu akan datang kepadamu. Dan waktu itu datang kepadamu, perhatikan baik-baik, itu adalah pemberian. Jangan apa yang sudah kita pelajari selama ini 2 bulan, kamu jadikan obligation. Kamu membuat Tuhan berkewajiban. Tuhan, saya udah belajar loh selama 2 bulan ini. Kalau kita tidak pernah lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalanan saya berhasil dan saya akan beruntung. Mana Tuhan? Saya udah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa Tuhan tidak berkati saya? Kenapa saya tidak berhasil? Itu artinya kamu datang, kamu menempatkan dirimu, kamu mengikat Tuhan. Jangan. Semua karena kasih karunia. Tuhan, aku bersyukur. Aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan oleh karena kasih karuniamu Tuhan, seperti yang Kau janjikan, perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kamu mengerti ini semua karena kasih karunia. Apakah yang dijanjikan itu belum datang, belum digenapi?
Terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Jangan membuat apa yang Tuhan janjikan kamu pakai sebagai alat di mana kamu menekan Tuhan. Menjadikan ini semua kewajiban Tuhan untuk memberkati kamu. Tidak, itu semua karena kasih karunia. Tuhan, saya udah renungan firman Tuhan loh, siang dan malam. Seharusnya saya lebih berakal budi daripada musuh-musuh saya. No, Tuhan, aku bersyukur firman-Mu siang dan malam aku renungkan. Tuhan, aku bersyukur apa yang aku renungkan oleh karena kasih karunia-Mu membuat aku lebih berakal budi Tuhan daripada musuh-musuhku. Bebasin Tuhan. Jangan pernah ikat Tuhan. Bebasin dia. Amin. Ketika Tuhan tidak diikat, Tuhan bebas mempergunakan kebaikannya. Kalau kamu ikat, Tuhan adil. Kamu dapat apa yang Tuhan janjikan. Tapi tidak lebih daripada itu. Cukup sampai di situ. Padahal kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Jadi mulai hari ini jangan pernah mengikat Tuhan. Saya mau kamu yang terdahulu tetap menjadi yang terdahulu. Selalu nomor satu. Kamu yang terakhir, kamu tetap nomor satu. Dan selalu tetap menjadi yang nomor satu. Jangan menjadi yang terakhir. Kita tahu kuncinya. Kuncinya adalah hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Jangan pernah mengikat Tuhan. Amin. Datang sama Tuhan, minta kasih karunia-Nya. Waktu Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu semua yang diberikan kepada saudara, kepada saya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi jangan pernah mengikat Tuhan. Bilang sama kiri kanan, jangan pernah mengikat Tuhan. Amin. Selalu menjadi yang pertama. Jangan menjadi yang terakhir. Kita tahu sekarang caranya, bagaimana caranya tidak menjadi yang terakhir. Selalu menempatkan dirimu di bawah kasih karunia. Jangan pernah mengikat Tuhan. Dalam hal apapun jangan pernah mengikat Tuhan. Jangan pernah berdiri di posisi di mana orang menganggap seharusnya Tuhan berkati saya dong. Saya kan sudah kasih perpuluhan. Harusnya Tuhan berkati saya dong. Saya kan sudah baca firman. Seharusnya Tuhan bebasin saya dari hutang dong. Saya kan sudah bermurah hati. No. Jangan membuat itu menjadi obligation. Semua karena kasih karunia. Datang, minta kasih karunia. Jangan pernah mengikat Tuhan dalam hal apapun. Bebasin Tuhan. Waktu Tuhan dibebasin, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu lihat, itu semua yang disediakan buat orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Tadi berkati, jangan pernah mengikat Tuhan. Semua karena kasih karunia. Betapa kami bersyukur Tuhan. Ada begitu banyak warisan yang kau berikan kepada kami. Kami tahu caranya dengan iman. Kami menempatkan diri kami di bawah firman Kristus. Maka apa yang kau janjikan, oleh karena kasih karunia-Mu akan datang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan kami mengerti itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak pernah mau menempatkan diri kami, mengikat Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami membebaskan, kami akan melihat kemurahan hati-Mu yang begitu luar biasa. Dan kami tidak akan pernah menjadi yang terakhir. Dan biarlah semua jemaat-Mu di tempat ini yang terdahulu akan menjadi tetap yang terdahulu. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu Tuhan. Menjadi yang pertama Tuhan. Selalu menjadi yang pertama karena kami adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin.